Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca nyaring. Pengertian membaca nyaring ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca waktu dia membaca. Proses membaca dapat dibagi atas dua. Yang pertama, membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Yang kedua, membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati, kita hanya mempergunakan ingatan visual. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata nyaring, pandangan atau penglihatan, dan ingatan. Sedangkan pada membaca nyaring, selain penglihatan dan ingatan, juga turut aktif auditory memory, ingatan pendengaran, dan motor memory, yaitu ingatan yang bersifat paut dengan otot-otot kita. Baik, membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Membaca nyaring yang baik menuntut agar pembaca memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh, karena dia haruslah melihat pada bahan bacaan yang memelihara kontak mata pendengar. Kegiatan lisan ini memang sangat bermanfaat bagi anak-anak kalau maksud serta tujuan membaca nyaring itu diarahkan benar-benar serta berguna bagi mereka. Dalam kegiatan ini, menyimak tidak dapat dikesampingkan, dan maksud serta tujuan penyimakan adalah memahami yang dibacakan orang. Membaca nyaring adalah sebuah pendekatan yang dapat memuaskan serta memenuhi berbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah keterampilan serta minat. Oleh karena itu, dalam mengajarkan keterampilan membaca nyaring, guru harus memulai proses komunikasi dua arah. Lingkaran komunikasi atau perasaan diekspresikan oleh pembaca. Memang tanggapan tersebut mungkin hanya dalam hati, tetapi bersifat apresiatif, mempunyai nilai apresiasi yang tinggi. Demikianlah nyata kepada kita bahwa membaca nyaring merupakan suatu keterampilan yang serba rumit, kompleks, dan banyak seluk-beluknya. Pertama-tama, pengertian terhadap seaksara di atas halaman kertas dan sebagainya, kemudian memproduksikan suara yang tepat dan bermakna. Oleh karena itu, khusus dalam pengerjaan bahasa asing, aktivitas membaca nyaring lebih dekat atau lebih ditujukan pada ucapan pronunciation daripada pemahaman comprehension. Bagi hal tersebut, bahan bacaan haruslah dipilih yang mengandung isi dan bahasa yang relatif mudah dipahami. Kemudian keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring. Yang pertama, kelas 1, mempergunakan ucapan yang tepat, mempergunakan frasa yang tepat, mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna mudah dipahami, memiliki perawakan dan sikap yang baik serta merawat buku dengan baik, menguasai tanda-tanda baca sederhana seperti titik dan koma, tanda tanya dan tanda seru. Kelas 2, membaca dengan terang dan jelas, membaca dengan penuh perasaan atau ekspresi, membaca tanpa bertegun-tegun, tanpa berbata-bata. Kelas 3, membaca dengan penuh perasaan ekspresi, mengerti serta memahami bacaan. Kelas 4, memahami bacaan-bacaan pada tingkat dasar, kecepatan mata dan suara. Ketiga, patah kata dalam satu titik. Kelas 5, membaca dengan pemahaman dan perasaan. Aneka kecepatan membacanya tergantung pada bahan bacaan. Dapat membaca tanpa terus-menerus melihat pada bahan bacaan. Kelas 6, membaca nyaring dengan penuh perasaan atau ekspresi, membaca dengan penuh kepercayaan, dan memberikan frase atau susunan yang tepat. Peningkatan keterampilan membaca nyaring. Seorang pembaca nyaring yang baik biasanya berhasrat sekali menyampaikan sesuatu yang penting kepada para pendengarnya. Sesuatu yang penting tersebut dapat berupa informasi yang baru, sesuatu pengalaman yang berharga, uraian yang jelas, karakter yang menarik hati, sekelumit humor yang segar, atau sebait puisi. Agar dapat membaca nyaring dengan baik, sang pembaca haruslah menguasai keterampilan persepsi, yaitu penglihatan dan daya tangkap, sehingga mengenal atau memahami kata-kata dengan tepat dan tepat. Untuk membantu para pendengar menangkap serta memahami maksud pengarang, pembaca biasanya mempergunakan berbagai cara, antara lain yang pertama, menyoroti ide-ide baru dengan mempergunakan yang jelas. Yang kedua, menjelaskan perubahan dari satu ide-ide ke lainnya. Yang ketiga, menerangkan kesatuan-kesatuan kata yang tepat dan baik. Yang keempat, menghubungkan ide-ide yang bertautan dengan jalan menjaga suaranya agar tinggi sampai akhir dan tujuannya tercapai. Yang kelima, menjelaskan klimaks atau puncak dari
sebuah alur dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan tepat. Yang kemudian membaca dalam hati. Pertama, pengantar. Pada saat membaca dalam hati, kita harus menggunakan ingatan visual memory, yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca dalam hati, silent reading, adalah untuk memperoleh informasi berdasarkan konsep bahwa setiap orang harus tahu mencari sendiri, memilih sendiri, melangkah sendiri, maju sendiri. Program membaca program ini merupakan satu bagian dari program keseluruhan mungkin, mencakup program dasar pengajuran pendekatan pengalaman bahasa Berbe and Albert 1974. Program membaca per orang mengandung suatu filsafah yang mengatakan you learn to read by reading, atau Anda belajar membaca dengan jalan membaca. Verb and About 1975. Dalam garis besarnya, membaca dalam hati dapat dibagi atas membaca ekstensif dan membaca intensif. Yang pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas, objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang singkat mungkin. Membaca ekstensif ini meliputi yang pertama, membaca survei atau survei reading. Sebelum kita mulai membaca, kita mensurvei bahan bacaan yang akan dipelajari, yang akan ditelah dengan jalan A. Memeriksa, meneliti indeks-indeks, daftar kata-kata yang terdapat dalam buku-buku, melihat-lihat, memeriksa, meneliti judul-judul yang terdapat dalam buku-buku yang bersangkutan, dan memeriksa, meneliti bagan skema outline buku yang bersangkutan. Yang kedua, membaca sekilas atau skimming. Membaca sekilas atau skimming adalah sejenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat, melihat, memerhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi dan penerangan. Ada tiga tujuan utama dalam membaca sekilas. Yang pertama, memperoleh kesan umum. Bila kita ingin memperoleh suatu kesan umum dari suatu buku non-fiksi, kita dapat mempelajari sifat, hakikat, dan jangkauan buku tersebut, susunan atau organisasi dan sikap umum penulis serta pendekatannya terhadap bahan atau subjek pembicaraan. Kita dapat memperoleh kesan umum dari suatu novel dengan jalan mengadakan pandangan sekilas serta menaruh perhatian tertentu pada bagian tertentu sambil jalan. Kita dapat membaca sekilas pada artikel dalam majalah atau rencana dalam surat kabar dengan cara membaca pertama kali paragraf awal dan paragraf akhir. Yang kedua, menemukan hal tertentu. Petunjuk berikut dapat menolong kita dalam usaha mendapatkan informasi yang tepat dan cepat. Yang pertama, tentukan dengan jelas hal atau fakta yang hendak dicari atau sediakan pertanyaan yang dijawab. Yang kedua, ingat kata atau kata-kata yang paling tepat dipakai untuk menunjuk hal itu. Yang ketiga, bila kita mencari informasi dalam suatu buku, baik kita melihat apakah kata atau detail tersebut dicantum dalam indeks. Kalau tidak ada, carilah di bawah subjek yang lebih luas yang mungkin mencakup bahan atau subjek tersebut. Yang keempat, liriklah setiap halaman dengan cepat hanya untuk mencari kata atau detail yang diinginkan. Kemudian ketiga, menemukan bahan dalam perpustakaan. Bila kita menemukan sebuah kata yang mungkin berguna, selanjutnya lihatlah pada daftar isi dan daftar kata-kata untuk menentukan apakah buku tersebut memuat hal-hal yang kita kehendaki. Liriklah halaman demi halaman dengan cepat, mencari bahan atau sangkut pautnya dengan cara membaca sekilas. Ubahlah cara membaca kita, bacalah bahan itu dengan teliti, catatlah hal-hal yang penting serta fakta-fakta penunjang. Ketiga, membaca dangkal atau superficial reading pada dasarnya bertujuan memperoleh pemahaman yang dangkal, yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Membaca spesifik atau superficial ini biasanya dilakukan bila kita membaca demi kesenangan, membaca riang yang mendatangkan kebahagiaan. Membaca intensif atau intensive reading adalah studi saksama telah teliti dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek, kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Kuesioner, latihan pola kalimat, latihan kosakata, telaah kata-kata, dikte, dan diskusi umum merupakan bagian dari teknik pembaca intensif yang termasuk ke dalam kelompok membaca intensif ini ialah: yang pertama, membaca telah isi atau content study reading. Yang kedua, membaca telah bahasa atau linguistic study reading. Tujuan utama membaca intensif adalah
untuk memperoleh sukses dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang logis, urutan-urutan retoris atau pola-pola teks, pola-pola simbolisnya, nada-nada tambahan yang bersifat emosional dan sosial, pola-pola sikap dan tujuan sang pengarang, serta sasaran linguistik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Yang kemudian yang kedua, membaca yang dituntut pada membaca dalam hati. Keterampilan yang dituntut pada setiap sekolah dasar khusus pada membaca dalam hati agar tujuan dapat dicapai. Kelas 1, yang pertama membaca tanpa bersuara, tanpa gerakan-gerakan bibir, tanpa berisik. Yang kedua, membaca tanpa gerakan-gerakan kepala. Kelas 2, membaca tanpa gerakan bibir atau kepala. Yang kedua, membaca lebih cepat secara dalam hati daripada secara bersuara. Kelas 3, memahami dalam hati tanpa menunjuk-nunjuk dengan jari, tanpa gerakan bibir.